Halo teman-teman, saya Roni Freddy Tampupulan, founder dan juga director dari PT Multi Teknologi T ataupun Koni Labs yang berlokasi di Jakarta. Saat ini saya ingin sharing pada mata kuliah inovasi digital yang khususnya terkait dengan startup, inovasi startup, dan saya spesifiknya akan membahas bagaimana cara mendapatkan dan mengevaluasi ide startup Anda. Seperti itu. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, ada 4 poin. Pertama adalah definisi startup itu seperti apa sih? Kemudian ekosistem di Indonesia seperti apa? Dan saya akan coba sharing beberapa kesalahan para founder yang sering terjadi ketika dalam memulai startup mereka. Kemudian yang ketiga adalah setelah idenya Anda dapat, bagaimana cara mengetahui bahwa ide Anda itu adalah layak ataupun worth untuk dieksekusi untuk startup Anda. Yang keempat, saya akan memberikan beberapa tips dan trik dan resep bagaimana cara membawa Anda menemukan ide yang baik untuk startup Anda. Startup itu adalah sebuah company yang tergolong mudah, di mana mereka meyakini bahwa service dan produk mereka itu address ataupun mengacu kepada suatu market yang menginginkan. Walaupun startup ini bisa dikatakan adalah suatu company yang dimana situasinya itu ataupun kondisinya itu penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dari sisi apakah bisnis modelnya jalan, apakah misalkan nanti ada investor yang akan memberikan dana seperti tersebut. Dan startup ini didesain ataupun di-create untuk dapat berkembang dengan cepat. Nah, untuk berkembang dengan cepat biasanya startup ini menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi untuk mengakselerasi bisnis mereka sehingga bisa berkembang dengan cepat. Kalau kita lihat perbedaan startup dengan perusahaan konvensional di Indonesia itu cukup masif dari sisi jumlah karyawan ya, dimana mostly ataupun kebanyakan dari startup itu menggunakan teknologi untuk mengakselerasi bisnis mereka dibandingkan yang konvensional. Kalau kita lihat Sendit, valuasi perusahaannya sudah mencapai 43 triliun pada tahun 2022. Sedangkan karyawannya itu bisa dikatakan kurang dari 500 orang. Kalau kita bandingkan suatu perusahaan konvensional dengan valuasi perusahaan 43 triliun, udah berapa banyak, udah berapa ribu karyawan mereka. Nah, startup ini bisa dikatakan sebuah company yang ramping, tapi valuasinya cukup baik, valuasi perusahaannya cukup baik, karena diakselerasi dengan teknologi. Bagaimana startup ekosistem di Indonesia? Ekosistem startup di Indonesia bisa saya katakan cukup baik dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat pada tahun 2001, investor lokal ataupun dari luar negeri itu cukup memberikan angin segar yang baru, angin segar terkait dengan ekosistem investasi di Indonesia. Kita lihat 2021 ada sekitar 48,2 triliun yang dikoncorkan dananya ke beberapa startup di Indonesia. Dan tingkat pertumbuhan startup di Indonesia juga ini tahun belakangan ini cukup baik. Kalau kita lihat tahun 2021 itu sudah mencapai 992 startup di Indonesia. Kalau specifically kita lihat di Sumatera Utara, Sumatera itu ada sekitar 115 startup dan mungkin akan bertambah lagi startup-startup baru yang mungkin akan muncul dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan di Indonesia tergolong negara yang cukup penyumbang startup cukup banyak, yang pada peringkat ke-6 kalau kita lihat di sini. Yang peringkat pertama itu ada dari US. Namun di samping dari angin segar ekosistem di Indonesia, ada juga angin tidak segarnya, di mana pada tahun 2022 ini ada fenomena startup bubble, di mana startup bubble ini menjadikan startup itu banyak yang mengambil jalan untuk mem-PHK karyawannya untuk dapat survive karena dana operasionalnya itu lagi tidak mencukupi ataupun bisa dibilang minus. Nah, saya coba membagikan seperti apa sih funding di dalam startup. Ada beberapa tahapan funding. Yang pertama adalah ketika kita dalam memulai startup tersebut,
perusahaan startup, pastinya dana itu datangnya dari tabungan ataupun kantong dari founder dan co-founder. Kemudian co-founder dan founder ini mendaftarkan perusahaannya, kemudian melakukan riset, dan juga melakukan pengembangan produk, ataupun bisa dikatakan memvalidasi market. Ketika dananya tidak cukup, mereka datang ke keluarga mereka atau family mereka untuk meminta pendanaan. Atau ada juga beberapa founder yang memposting ide mereka ke crowdfunding portal, di mana orang-orang publik di sana yang interested ataupun tertarik untuk mewujudkan ide mereka dapat memberikan dana mendukung ide mereka. Dan ketika validasi market ataupun bisa dikatakan produk dari startup mereka itu diterima dan ada pembayaran dari pelanggan mereka, maka itu adalah bukti yang cukup kuat untuk Anda bisa ke tahap selanjutnya, yaitu di bagian angel investment. Angel investor adalah perorangan ataupun perusahaan yang memiliki dana yang cukup untuk membantu Anda menyempurnakan produk dan melakukan penetrasi market. Penetrasi market artinya kalau misalkan Anda memiliki 10 pelanggan di awal, gimana caranya mengkalikan 100 pelanggan. Nah, angel investor dapat berperan pada bagian tersebut. Dan ketika itu berjalan dengan baik dan berkembang, kemudian Anda membutuhkan dana segar lagi untuk melipat gandakan growth ataupun melipat gandakan revenue, Anda dapat melaju ke funding seri A, seri B, seri C, seri D, yang pada akhirnya nanti perusahaan startup Anda bisa pada posisi IPO ataupun akuisisi. IPO adalah perusahaan startup Anda itu sahamnya di-share ke publik. Jadi publik, misalkan seperti sekarang Anda bisa membeli saham dari GoTo, seperti itu, atau saham dari Bukalapak. Yang kedua adalah akuisisi. Akuisisi adalah perusahaan startup yang dibeli oleh perusahaan lainnya. Apakah itu perusahaan konvensional ataupun perusahaan startup lainnya, seperti Google yang membeli Facebook, ataupun WhatsApp yang dibeli oleh Google, YouTube yang dibeli oleh Google, WhatsApp yang dibeli oleh Facebook. Di samping kedua status tersebut, ada status ketiga untuk startup, yaitu mati tengah jalan. Karena tidak ada market, penetrasi marketnya gagal, idenya ternyata tidak cukup banyak peminatnya. Oleh karena itu, nanti akan kita bahas di sini, gimana caranya nge-lead untuk mendapatkan ide yang baik untuk startup Anda. Banyak orang berpikir untuk menghasilkan ide startup itu adalah dengan cara ide itu datang dengan sendirinya. Kemudian Anda berpikir ide itu bagus tanpa mengevaluasi, kemudian Anda melakukan ataupun mengeksekusi startup ataupun bisnis Anda. Nah, di sini saya mengambil satu screenshot dari dokumenter Facebook. Evaluasilah ide Anda tersebut bersama teman-teman Anda, kemudian bersama dengan market nantinya. Di sini si Mark Zuckerberg berada di asrama bersama teman-temannya berdiskusi untuk ide Facebook mereka dan bagaimana cara mengeksekusinya. Nah, tapi saya akan lebih fokus mengarah ke poin kesalahan-kesalahan yang founder lakukan ketika memulai startup mereka. Yang pertama adalah kebanyakan founder menunggu ide yang sempurna dulu sebelum memulai startup. Baru dieksekusi idenya. Mereka meyakini bahwa ide yang brilian adalah saat yang tepat untuk memulai bisnis mereka. Namun konsep tersebut adalah tidak tepat ya teman-teman. Kalau kita lihat Facebook, pada mereka awal beroperasi, bisa dikatakan Facebook ini adalah social network yang mungkin pada peringkat ke-20. Google adalah search engine yang mungkin pada peringkat ke-20. Namun mereka sangat sukses besar sekarang. Itu adalah bukan karena ide brilian mereka di awal, teman-teman. Namun karena eksekusi mereka yang sangat baik dan disandingkan dengan initial idea mereka
yang di awal cukup baik. Gitu. Jadi jangan tunggu ide Anda brilian dulu, baru Anda start bisnis Anda, ataupun Anda eksekusi. Kalau begitu Anda pada posisi yang mana ini teman-teman? Apakah pada posisi menunggu ide yang perfect dulu, atau pada posisi ketika ide itu datang ke dalam pikiran Anda langsung eksekusi? Anda pada posisi yang mana teman-teman? Nah, selanjutnya ada kesalahan founder yang kedua, yaitu eksekusi ataupun jumping ke ide yang dia temukan tanpa mengevaluasi. Ini adalah kebalikan dari yang pertama, teman-teman. Ketika kita menemukan ide, baik itu yang datang dari pikiran kita, baiknya lah kita harus mengevaluasinya terlebih dahulu. Mengevaluasi artinya adalah memastikan bahwa ide Anda tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dimana masalah ini dialami oleh banyak orang. Seperti itu. Jangan pikirkan mengenai ide ini seksi nih untuk dieksekusi, tapi sebenarnya ide ini tidak menyelesaikan sebuah masalah untuk orang banyak, gitu. Contohnya, sekarang lagi hype untuk cryptocurrency atau Bitcoin. Kemudian Anda ada terpikir, oh aku mau buat ini deh. Namun ide tersebut adalah bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapin orang untuk cryptocurrency. Nah, itu tidak baik, teman-teman. Jadi, Anda harus evaluasi dulu ide Anda tersebut, kemudian jumping to the idea. Nanti saya akan memberikan beberapa poin-poin bagaimana cara mengevaluasi ide Anda. Kemudian, Anda harus nge-start dari ide yang baik aja duluan. Yang initial idenya itu good. Tidak perfect idea, ataupun tidak ide yang sangat mentah. Gitu. Kemudian, ada kesalahan founder yang ketiga. Mereka memulai startup mereka dimulai dari solusi, bukan dari masalah apa yang akan mereka pecahkan. Jadi teman-teman, dalam memulai startup itu, baiknya Anda fokus ke dalam masalah. Dalami masalah tersebut, kemudian hasilkan solusi dari masalah tersebut. Bukan ada solusi, kemudian Anda mencari masalah yang cocok untuk solusi yang Anda buat. Contohnya, Anda membuat sebuah aplikasi, bisa dikatakan untuk mengefisiensi perusahaan XYZ, tanpa sebelumnya Anda melakukan riset bahwa perusahaan XYZ itu masalahnya adalah ABCDE, bukan F, di mana F adalah solusi yang Anda buat. Begitu teman-teman. Jadi start from problem, discover the problem, dan hasilkan solusinya. Kemudian jangan sesekali Anda terlalu jatuh cinta sehingga tidak mendengarkan atau menghiraukan fakta yang ada bahwa market tidak menerima terhadap ide yang Anda cetuskan. Anda harus legowo dengan fakta yang Anda terima, yang di lapangan ataupun yang di market, bahwa ide Anda itu tidak works. Kemudian, sebaiknya Anda tidak memikirkan ide yang dimana kamu tidak peduli. Contohnya, Anda tidak peduli dengan masalah edukasi, ataupun Anda tidak peduli tentang masalah financial, tapi Anda lebih peduli terhadap masalah transportasi ataupun masalah lingkungan. Lebih baik Anda fokus kepada apa yang Anda care about, apa yang Anda sangat beri perhatian. Karena apa? Startup ini kan bisa dikatakan ketika itu works akan berlangsung cukup lama, ya, 5-10 tahun. Dan ini akan menjadi jati diri Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa menghadapi hari demi hari untuk melakukan sesuatu hal yang tidak Anda suka? Seperti itu. Nah, ketika banyak startup yang start solution instead of problem, CB Insights mengatakan bahwa ada beberapa reason yang membuat startup itu gagal. Dan reason yang kedua adalah tidak ada market yang membutuhkan. Jadi startup itu membuat sebuah solusi di mana marketnya nggak ada. Itu adalah sebuah
reason kenapa startup itu gagal. Jadi teman-teman start from problem, discover the problem, then start atau cetuskan sebuah solusi ya. Kemudian ada kesalahan yang lain dari para founder, yaitu mereka mempercayai bahwa ide itu sangat sulit untuk ditemukan. Benar, kalau misalkan ide itu sangat sulit ditemukan ketika Anda melihat yang jauh dari sekeliling Anda. Contohnya, Anda tidak pernah berhubungan dengan cryptocurrency, namun Anda selalu memaksa bahwa Anda ingin menyelesaikan masalah cryptocurrency. Itu nggak akan mungkin. Itu hard. Itu sangat susah untuk dibuat. Ataupun ide Anda itu menjadi sebuah hal sesuatu yang valid ketika itu jauh, Anda yang tidak care about, Anda yang tidak peduli terhadap hal tersebut, itu akan menjadi sangat sesuatu hal yang sulit untuk dapat menghasilkan ide yang bagus. Dan saran dari saya adalah try atau cobalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang secara personally, secara diri Anda itu pengen Anda coba selesaikan. Contohnya, ketika Traveloka itu berdiri, founder dari Traveloka itu memiliki suatu masalah gimana caranya mendapatkan tiket pesawat dari US ke Indonesia dengan sangat gampang, tanpa harus ke beberapa website dan bisa membandingkan ataupun harganya yang mana paling murah dan fasilitas yang ditawarkan apa aja. Dari keresahan dari founder Traveloka, artinya secara personally, dia ingin sebuah solusi yang dapat mempermudah dia dalam melakukan perjalanan udara. Oleh karena itu, Traveloka muncul pada saat itu. Nah, kalau begitu bagaimana caranya teman-teman untuk memvalidasi ide Anda layak dieksekusi atau worth it untuk startup Anda? Yang pertama adalah Anda harus pikirkan, seberapa besar ide Anda? Seberapa besar ide Anda itu adalah mengacu kepada address of the problem. Ketika masalah yang Anda akan selesaikan itu adalah gede, artinya bukan hanya sekitar 10 orang yang menghadapi masalah tersebut, bisa dikatakan sampai 1 juta orang, itu adalah sebuah big idea. Begitu. Jadi Anda mengukurnya dari masalah ini dihadapin oleh siapa ya, gitu. Bukan ide ini untuk siapa, bukan seperti itu. Terus yang kedua adalah founder dan market fit. Keberhasilan sebuah startup itu tidak terlepas dari founder. Founder bisa dikatakan di sini adalah founder fit, bahwa founder tersebut adalah care about ataupun peduli dengan apa yang sedang mereka lakukan. Artinya, Anda yang expertise di bagian teknologi, kemudian Anda mencoba ke bagian yang tidak Anda expertise, misalkan di chemical. Itu bisa dikatakan product market fit-nya sangat rendah. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, Anda bisa mencari co-founder yang memiliki expertise di bagian hal tersebut. Misalkan, ketika Anda bergerak di bagian financial technology, Anda yang expertise di bagian teknologi, dan Anda dapat menemukan co-founder yang expertise di bagian finance. Itu adalah salah satu kriteria untuk founder fit. Nah, market fit artinya apa? Market fit itu adalah bahwa problem Anda itu real atau benar adanya pada sebuah market. Market itu bisa dibilang bangsa pasar. Contohnya, Anda ingin menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu anak SMA latihan ataupun simulasi tryout. Berarti jelas market fit-nya atau market yang disasar itu apa. Setelah market yang disasar itu jelas apa, Anda lebih gali lagi problemnya dari anak SMA yang ingin tryout ini apa. Nah, ketika itu terjadi, maka dan tervalidasi bahwa mereka menginginkan hal tersebut, mereka ingin membayar untuk solusi yang Anda tawarkan, disitulah yang namanya bahwa Anda telah mencapai yang namanya market fit.
Kemudian yang ketiga adalah seberapa yakin Anda bahwa ide Anda itu adalah untuk menyelesaikan problem yang real, problem yang betul-betul nyata. Kemudian yang keempat adalah Anda untuk memvalidasi ide startup itu adalah a good initial idea untuk dimulai adalah pastikan bahwa ide startup itu sudah memiliki ataupun ada kompetitor yang hampir mirip dengan ide Anda. Ketika ada kompetitor, misalkan ada Tokopedia, ada Bukalapak. Ketika Tokopedia muncul, kemudian dia melihat ke Lazada, itu mengartikan bahwa marketnya itu sudah ada, sudah proven gitu. Nah, ketika kompetitornya sudah ada, itu menyatakan bahwa marketnya ada, problemnya ada, namun Anda harus pikirkan apa yang beda dari startup saya dengan kompetitor. Kemudian yang kelima adalah, apakah Anda benar-benar yakin Anda menginginkan solusi ataupun berkeringat darah, kemudian bekerja keras untuk ide startup Anda ini? Apakah Anda benar-benar yakin bahwa solusi yang Anda ingin address ke problem X, betul-betul market di problem X itu ingin solusi yang Anda tawarkan? Kemudian yang keenam adalah, apakah Anda benar-benar ingin mendalami atau bekerja pada solusi startup Anda atau ide pada startup Anda untuk beberapa tahun? Karena bisa dikatakan tadi, sebagai founder, pasti akan memiliki hari demi hari memikirkan, kemudian bagaimana caranya agar startup ini berkembang, tiap detail-detailnya itu Anda akan pikirkan. Kalau Anda siap untuk ide tersebut, maka itu sangat worth it untuk dieksekusi. Nah, tapi faktanya teman-teman, ada beberapa fenomena bahwa ternyata ide yang kelihatannya buruk itu sebenarnya bagus untuk sebuah ide startup. Contohnya adalah kita mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang sangat sering terjadi dan sangat buruk, tetapi kita tahu itu sulit sekali untuk dimulai. Nah, itu adalah salah satu ciri gimana Anda menghasilkan sebuah solusi untuk memecahkan kesulitan tersebut. Itu adalah sebuah ide startup yang baik. Kalau kita lihat misalkan contoh startup yang sudah pada kasus ini adalah Stripe. Kita ketahui bahwa sebuah developer ketahui bahwa integrate credit payment untuk ke website itu pada saat yang tahun belakangan ketika Stripe beroperasi itu sangat hassle ataupun sangat poin untuk dikerjakan. Developer tahu, oke, untuk mengintegrasikannya adalah dengan integrasi A, B, C, D, E, F, G. Tapi mereka tahu itu sulit kali, nggak ada hal yang lebih simpel, nggak seperti itu. Tapi foundernya Stripe melihat itu adalah sebuah peluang yang baru, sehingga mereka involve ke dalam problem tersebut dan menghasilkan Stripe startup yang sekarang sudah sukses besar. Yang kemudian ada juga fenomena yang kedua adalah hal tersebut sangat membosankan. Ketika Anda melihat fenomena hal tersebut adalah sangat membosankan untuk terus dilakukan kembali dan dilakukan kembali, itu adalah sebuah peluang yang baik di mana startup ide Anda bisa nge-solve hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah existing dari competitors, seperti yang saya sebutkan tadi. Situasi yang ideal adalah bahwa kompetitor itu eksis. Ketika kompetitor Anda sudah ada, itu mengidentifikasikan bahwa market Anda ada. Jadi, problemnya ada, marketnya ada, jadi itu untuk
sangat worth it ataupun sangat ideal untuk Anda eksekusi, Anda mulai startup Anda. Tinggal nanti Anda mencari specifically Anda ingin menghasilkan poin apa pada solusi Anda yang bisa berbeda dengan kompetitor. Nah, berikut ada beberapa tips dan trik ataupun resep gimana caranya Anda dapat menghasilkan sebuah ide startup yang baik. Yang pertama adalah tim Anda sangat baik pada industri tersebut. Contohnya seperti yang tadi, masalah yang akan Anda coba selesaikan dari startup Anda adalah bagian finance. Maka pastikan bahwa tim Anda ada yang expertise di bagian finance dan diakselerasi dengan teknologi. Kemudian yang kedua, resep yang kedua adalah Anda ingin menjalankan ide startup di mana masalah tersebut eksis untuk diri Anda. Seperti tadi saya beri contoh dari Ferry Yunadi yang founder Traveloka. Problem tersebut eksis sebagai founder dan dia ingin bahwa masalah tersebut ada solusinya. Yang ketiga adalah selesaikanlah sebuah masalah yang kamu familiar with. Jadi tidak jauh dari apa yang ada pada sekitar Anda. Bisa dikatakan ketika Anda memulai sebuah solusi di mana problemnya itu meraba-raba, maka nanti hasilnya juga adalah meraba-raba. Tapi ketika Anda ingin menghasilkan solusi dari problem yang dekat dengan Anda akan lebih memahami bagaimana experience-nya, bagaimana masalahnya, bagaimana cara menghasilkan solusi, solusi yang mana yang lebih tepat untuk masalah tersebut. Itu akan menjadi lebih mudah, bukan? Kemudian yang keempat adalah ceritakan kepada orang yang Anda tahu dan Anda yakini dan Anda percaya untuk bisa sharing dan diskusi terkait dengan masalah yang Anda ingin selesaikan. Jadi, jangan sesekali Anda menghasilkan sebuah ide startup, kemudian mengeksekusi tanpa ada orang yang tahu. Bahkan target market Anda ataupun customer yang Anda ingin selesaikan problemnya, itu tidak tahu. Anda harus berbicara kepada orang, tanyakan idenya, mana tahu orang yang Anda tanyakan tersebut memiliki problem yang sama dengan problem yang Anda coba address dan ingin Anda solve. Begitu. Nah, bagi ada teman-teman yang sekarang yang menyandang status sebagai mahasiswa, apakah ini cocok? Apakah ini masa yang baik untuk memulai startup? Jawaban saya adalah ya. Karena apa? Karena mahasiswa tersebut pastinya lebih kreatif. Dan mahasiswa tersebut harusnya lebih adapt terhadap situasi dan juga bisa lebih baik lagi dari kegagalan yang terjadi. Jadi ada satu kunci ataupun resep dalam startup itu adalah fail fast, grow fast. Jadi yang diutamakan dulu adalah fail fast. Ketika Anda fail dengan cepat, di situ Anda dapat memahami bahwa ide ini ataupun problem ini kesalahannya ada di mana, cara eksekusi startupnya seperti apa. Ketika berbagai fail yang Anda hadapin, itu akan membuat Anda lebih dewasa lagi. Bagaimana cara mengeksekusi sebuah perusahaan startup, kemudian bagaimana cara mengadres problemnya, bagaimana cara mengadres marketnya, dan ini akan dilakukan terus berulang sampai Anda pada level yang paling tinggi. Jadi learn and iterative is a key, apalagi cocok untuk Anda yang sekarang di mahasiswa. Start now, mulai sekarang, dan Anda nantinya ketika pada waktunya sudah tepat,
ingin fokus ataupun full time dalam mengerjakan startup Anda, akan lebih baik karena setiap pengalaman tersebut, setiap pembelajaran tersebut menjadi sebuah experience ataupun sebuah modal yang sangat baik bagi Anda dalam mengeksekusi startup Anda nantinya. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam memulai startup di mahasiswa, Anda akan terbentuk sebuah karakter yang namanya kreativitas pasti dan juga kepercayaan diri. Dimana dengan mahasiswa adalah sebuah agen untuk problem solver. Jadi startup ini bisa saya katakan adalah sebuah problem solver untuk menyelesaikan sebuah problem dan menghasilkan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang Anda address. Seperti itu. Jadi nggak salah kalau misalkan pada kuliah inovasi digital ini Anda dibekali dengan beberapa hal yang Anda harus miliki ketika nantinya dalam memulai startup dan Anda dapat nge-start ataupun memulainya pada saat ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sharing kepada teman-teman sekarang terkait dengan inovasi digital yang secara khusus membahas terkait dengan startup dan bagaimana caranya mendapatkan ide dan mengevaluasi ide startup Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan lainnya. Terima kasih.